Perang Batak melawan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12 dalam catatan sejarah Indonesia disebut-sebut salah satu perang terlama dan paling menyulitkan Belanda. Perang yang dimulai pada tahun 1878 itu tidak berhenti sampai Sisingamangaraja ke-12 wafat pada 1907, namun juga tetap berlanjut selama beberapa tahun kemudian oleh para pengikut setianya. Nah, siapa itu Raja Sisingamangaraja? Raja Sisingamangaraja ke-12 ini memiliki nama asli Patuan Bosar Opu Pulau Batu Sinambela. Sinambela ini adalah marga dari suku Batak. Nah, beliau adalah salah satu bangsawan dari negeri Batak. Dia juga yang akan memimpin perjuangan yang mempertahankan tanah airnya dan tidak pernah mau kompromi dan diplomasi dengan penjajah. Wah, berarti dia adalah seorang bangsawan kan? Mungkin kalau di Inggris dia udah mendapat gelar Lord Sisingamangaraja. Gelar dan kepemimpinan di Batak ini selalu diturunkan secara turun-temurun. Ketika Patuan Besar Opu Pulau Batu Sinambela masih muda, dia berusia sekitar 22 tahun, beliau dinobatkan menjadi Raja Sisingamangaraja ke-12 persisnya itu pada tahun 1871. Nah, sebelumnya Patuan Bosar Opu Pulau Batu Sinambela ini atau Raja Sisingamangaraja ke-12 ini lahir pada tahun 1848 di tepian Danau Toba di wilayah Bakara yang saat ini Kumbang Hasundutan di provinsi Sumatera Utara. Nah, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, gambar letak suku Batak. Suku Batak itu berada di provinsi Sumatera Utara. Kita bisa lihat di Toba. Nah, Bakara itu ada di sebelah sini. Ini ada Pulau Samosir. Ini Batak ini pembagiannya berdasarkan suku. Ada suku Batak Toba, ada suku Batak Pakpak, ada Batak Karo, ada Batak Simalungun, ada juga Batak Angkola dan Batak Mandailing. Nah, kita beralih ke slide berikutnya. Nah, beberapa kali Belanda mencoba membujuk Sisingamangaraja dengan memberikan kekuasaan atas tanah dan wewenang untuk memimpin wilayah itu. Nah, terakhir itu melalui bantuan dengan delegasi Nommensen. Delegasi Nommensen ini para orang Jerman maksudnya. Nah, Belanda menawarinya hak kepemilikan dari Siak sampai perbatasan Aceh. Namun itu ditolak mentah-mentah oleh Raja Sisingamangaraja. Nah, pada tahun 1894 Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakara. Pusat kedudukan dan Bakara yaitu pusat kedudukan pemerintahan di Kerajaan Batak. Nah, akibat dari penyerangan ini, Sisingamangaraja ke-12 terpaksa pindah dari Bakara ke Dairi Pakpak. Nah, itu terjadi pada tahun 1904. Pasukan Belanda di bawah pimpinan Van Delen Christoffel. Nah, beliau ini berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja ke-12 serta 2 orang anaknya. Sementara Sisingamangaraja ke-12 ini dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Sing Sing. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadi perlawanan dari Kerajaan Batak terhadap kolonial Belanda. Yang pertama itu adanya
adanya niatan dari kolonial untuk menyebarkan agama Nasrani di kerajaan Batak, atau itu disebut dengan gerakan Zending. Nah, sementara pada saat itu di kerajaan Batak itu sudah menganut semacam keyakinan animisme dinamisme. Namun kami menyebutnya dengan Parmalim. Parmalim ini kayak seperti agama Islam, tapi sifat-sifatnya. Contohnya, mereka hanya mengakui satu Tuhannya, yaitu Opu Mula Jadi Nabolon. Nah, yang kedua, mereka juga tidak makan daging babi. Nah, di Bakara sendiri sampai sekarang masih ada agama itu. Nah, untuk alasan yang kedua itu Belanda itu menempatkan pasukannya di Tarutung dengan tujuan untuk melindungi penyebar agama Kristen tadi. Nah, karena ketidaksukaan dari pihak Batak, kemudian mereka melakukan perlawanan itu. Nah, sementara di sini saya melampirkan sebuah alat senjata, yaitu pisau gajah dompak. Itu adalah salah satu senjata tradisional dari suku Batak yang berasal dari provinsi Sumatera Utara. Nah, pisau gajah dompak adalah senjata yang berbentuk panjang, tipis, runcing, dan tajam. Lebih pendek dari pedang, tapi sedikit panjang dari belati. Pisau gajah dompak ini sering digunakan oleh Raja Sisingamangaraja. Nah, di akhir perang pada tanggal 17 Juni 1907, para kolonial Belanda itu mengajar Sisingamangaraja dan beserta pasukannya itu sampai ke sampai ke Aik Sibulbulon, desa Sionom Hudon. Nah, mitosnya di Batak, Sisingamangaraja ini memiliki kekuatan kayak ilmu kebal gitu. Nah, tapi dia punya subang. Subang itu kayak kayak pantangan, kelemahan. Nah, subangnya itu dia tidak boleh terkena darah. Nah, karena pihak Belanda sudah mengetahui kelemahan daripada Sisingamangaraja, mereka menggunakan itu. Mereka langsung mengejar dan menembak putrinya, yaitu Putri Lopian. Nah, saat Putri Lopian tertembak, bagaimanapun sebagai seorang ayah yang memiliki kasih sayang, dia langsung berbalik arah dan memeluk putrinya ini. Nah, tanpa dia hiraukan lagi pantangan daripada kekuatannya itu. Setelah ia terkena darah, otomatis pantangan itu sudah terlanggar. Nah, pada kesempatan itu Belanda langsung menyerbu Sisingamangaraja dengan membabi buta. Nah, di situ juga Sisingamangaraja wafat, dan di situ juga Raja Sisingamangaraja ini gugur di Aik Sibulbulon. Nah, Sisingamangaraja ke-12 itu dikebumikan Belanda secara militer pada 22 Juni 1907 di Silindung. Setelah sebelumnya mayatnya itu diarak dan dipertontonkan kepada masyarakat Toba. Ada beberapa mitos terkait dengan hal ini, yaitu kan sebelumnya Raja Sisingamangaraja ini tidak pernah muncul. Nah, untuk merayakan kemenangannya, mereka kolonial Belanda itu berencana untuk mengarak-arak penggalan kepala daripada Sisingamangaraja ini. Namun mereka tidak bisa melakukannya karena tadi seperti yang saya bilang tadi, Sisingamangaraja ini memiliki ilmu. Nah, karena mereka masih ingin tetap mengaraknya dan ingin menunjukkan kalau mereka benar-benar sudah
sudah membunuh Sisingamangaraja ini, mereka memutuskan untuk memenggal salah satu daripada pasukan daripada Sisingamangaraja untuk digantikan kepalanya untuk diarak-arak keliling dari wilayah Batak. Nah, sejak 14 Juni 1953 makam pahlawan nasional di Songkosurung itu dibangun untuk Sisingamangaraja. Nah, Sisingamangaraja ke-12 itu digelari pahlawan kemerdekaan nasional dengan surat keputusan pemerintah nomor 590 pada tanggal 19 November 1961. Nah, salah satu sikap yang dapat kita pelajari dari Batuan Bosar Raja Sisingamangaraja ini adalah dia prinsipnya tidak mau sesuai dengan Belanda sampai titik darah penghabisan. Nah, dampak dari perang ini ada beberapa hal. Yang pertama, ada dampak di bidang politik itu seluruh Tapanuli itu Kumaha Sultan sekarang kan dapat dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Nah, di bidang ekonomi ada dikuasainya perdagangan di sana, terutama hasil perkebunan tembakau. Nah, di bidang sosialnya tersebarnya agama Kristen di Tapanuli secara meluas yang menyebabkan berubahnya keyakinan masyarakat sebelumnya. Itulah mengapa di Sumatera Utara atau suku Batak itu kebanyakan adalah menganut agama Kristen. Lenggang bombo bombiara ulanda marseak manu damar horu korung simata di sidoda puta Sisingamangaraja nahudul di Batuan dan nama lomar hata asideng asido ding botowe asideng asido ding botowe asideng asido ding botowe hoi no ngamongo yama paragaulan hoi no ngamongo yama paragaulan isidoda puta Sisingamangaraja nahudul di Batuan dan nama lomar hata asideng asido ding botowe asideng asido ding botowe asideng asido ding botowe